Nah, pada minggu lalu kita telah selesai membahas nilai semangat, karakter energik, yang artinya nakku pada minggu ini kita lanjutkan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter disiplin. Apa itu disiplin? Bagaimana menjadi orang yang disiplin dan apa manfaatnya menjadi orang yang disiplin? Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari simak video pembelajaran kita berikut ini. Sebelumnya, sambut salam dari Ibu, salam SSC. Semangat, fraternitas, Dina. Nah, Ibu semuanya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di awal video, pada hari ini kita akan melaksanakan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter disiplin. Sebelumnya, coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Ibu semuanya dengan gembira dan penuh semangat memahami nilai karakter SFD, nilai semangat, karakter disiplin, sehingga anak-anak Ibu mampu berpenampilan rapi dan bersih, menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, melaksanakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan komitmen bersama, dan mempertahankan disiplin yang sudah dimiliki. Oke. Di sini Ibu ada quotes, disiplin diri sama seperti otot. Makin banyak kamu berolahraga, makin kuat hasilnya. Jadi nakku, quotes ini menjadi tugas kamu nomor 1. Silahkan analisis apa maksud quotes ini. Bagaimana maksudnya disiplin diri itu sama seperti otot. Silahkan kamu analisis dan jelaskan dengan sebaik-baiknya. Itu yang menjadi tugas kamu nomor 1. Kita lanjutkan ke pengertian disiplin. Disiplin menurut KBBI adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut John Macquarie, disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai norma yang telah ada. Yang ketiga, menurut psikologi, disiplin itu adalah perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Indikator yang pertama adalah berpakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Salah satu bentuk kedisiplinan adalah dengan berpakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Pakaian yang dikenakan sebaiknya tidak bertentangan dengan nilai, norma, agama, serta budaya tempatnya berada. Sebagai seorang siswa, ada tata cara berpakaian yang diwajibkan dalam peraturan sekolah. Nah, jadi nakku, sebentar lagi kita akan melaksanakan tatap muka terbatas. Jadi, diharapkan anak-anak Ibu mampu berpakaian sesuai dengan tata cara berpakaian di sekolah kita. Kita lanjutkan ke indikator yang kedua, menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. Manajemen waktu yang baik berkaitan dengan kemampuan mengatur prioritas. Dengan memanajemen waktu, seseorang tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi tidak akan ada waktu yang terbuang sia-sia. Beberapa cara untuk memanajemen waktu antara lain: 1. Membuat agenda kerja. Yang kedua, membuat daftar hal yang harus dilakukan. Yang ketiga, menempatkan prioritas. Yang keempat, menolak hal-hal yang tidak penting. Oke, kita lanjutkan ke indikator yang ketiga, melaksanakan tugas tepat waktu. Nah, jadi kembali lagi mengenai waktu. Dan nakku, di indikator rajin dan giat, serta di beberapa indikator energik, ada juga dijelaskan mengenai manajemen waktu ini. Itu ada di indikator mengenai prioritas. Silahkan coba kamu ulangi lagi. Pekerjaan yang banyak dan menumpuk akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang tidak maksimal. Setiap pribadi perlu memahami pekerjaan yang sedang dihadapi, membuat prioritas tugas, menyimpan file tugas dengan rapi, mengevaluasi, serta meminta masukan dari orang lain. Nah, di sini ada beberapa manfaat manajemen waktu. Yang pertama, bebas dari stres. Yang kedua, lebih semangat menjalani hidup. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi nakku, di sini
ada gambar yang kedua. Nah, gambar ini akan menjadi tugas kamu nomor 2. Coba kamu analisis lagi gambar ini. Apa maksud dari gambar ini? Apa yang terjadi pada orang di gambar ini? Dan akibat dari karakter yang mana yang telah dilanggarnya, indikator yang mana yang telah dilanggarnya sehingga dia merasakan seperti yang di dalam gambar ini. Itu yang menjadi tugas kamu nomor 2. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan lingkungan sehat, nyaman, dan rapi. Dalam lingkungan sekolah yang rapi, bersih, dan nyaman, siswa akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga sekolah dalam membentuk citra baik sekolah. Jadi kebersihan sekolah kita bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, bukan hanya tanggung jawab guru-guru, bukan hanya tanggung jawab siswa-siswi saja, melainkan tanggung jawab kita semuanya yang ada di dalam sekolah. Kita semuanya yang merupakan warga sekolah. Yang kelima, melaksanakan komitmen bersama. Komitmen bersama dapat diartikan sebagai sebuah janji yang lahir dari kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu yang bermakna dan positif. Siswa merupakan komponen penting dalam menjalankan komitmen organisasi sekolah. Contoh komitmen bersama di SMA Santa Maria, yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua, memberi salam SFD. Yang ketiga, membayar uang sekolah tepat waktu. Dan yang keempat, hadir di sekolah tepat waktu. Yang keenam, mempertahankan disiplin yang sudah dimiliki. Mempertahankan kedisiplinan yang sudah dimiliki berarti kedisiplinan yang sudah melekat selama ini sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, sebagai komitmen yang sudah disepakati bersama, tetap dilakukan senantiasa tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Kedisiplinan yang dimiliki sekolah menjadi salah satu wajah sekolah di mata masyarakat. Oke, nakku. Jadi sampai di sini materinya. Untuk tugas kalian nomor 3, silahkan sebutkan dan jelaskan komitmen apa atau niat apa yang tumbuh di dalam hati kalian setelah kita membahas mengenai nilai semangat, karakter, disiplin ini tadi. Kira-kira apa dia nilai baru yang kamu temukan yang akan kamu laksanakan selanjutnya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini, nakku. Ibu harapkan kalian semuanya mampu memahami apa yang telah Ibu sampaikan, serta mampu melaksanakan nilai-nilai SFD ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena seperti yang biasa Ibu katakan, nilai SFD ini tidak cukup jika hanya dipahami dan diketahui saja, melainkan harus mampu kamu laksanakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini. Semoga kamu tetap semangat, tetap sehat, dan salam SFD.